Halo adik-adik, kembali lagi sama kakak. Di sini kakak merupakan SM Ekonomi yang akan membahas mengenai materi-materi ekonomi. Nah, di sini kan udah jelas ya tertulis ada kata pasar. Nah, mungkin kalian udah gak aneh ya sama kata pasar, karena di sekitar kalian pasti ada pasar-pasar. Mungkin kayak pasar Banjaran, pasar baru, atau pasar Gede Bage, atau pasar apa ya? Pasar Abang. Nah, gitu ya, banyak lah pasar. Nah, sebenarnya pengertian pasar itu apa sih? Nah, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Nah, jadi nih pasar ini merupakan, coba ya kita tulis dulu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Buat ngapain nih? Untuk melakukan transaksi gitu ya. Pembeli untuk melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi. Mohon maaf. Untuk melakukan transaksi jual beli gitu ya. Kan transaksi jual beli. Nah, jadi pasar itu nggak harus ada tempatnya. Yang penting ketika penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli itu sudah dikatakan pasar. Kita nih kalau zaman sekarang kan belanja tuh lewat handphone ya, lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat Lazada. Nah, itu tuh merupakan pasar juga gitu. Pasar kan tidak bertemu memang, tapi di sana kan ada penjual sama pembeli, yang jadi dikatakan sebagai pasar. Nah, lalu pasar di sini ada dua macam, ada pasar output sama pasar input. Atau ini pasar ada pasar output sama pasar input. Bentar ya, pasar output dan pasar input. Apa sih pengertian dari kedua pasar ini ya? Nah, kalau pasar output itu merupakan pasar yang menjual barang dan jasa. Jadi mungkin yang ada di sekitar kita nih yang terlihat ya sama kalian itu merupakan pasar output. Contohnya kayak ya supermarket, terus pasar yang jualan baju, pasar yang jualan sayur-sayuran. Nah, itu dikatakan sebagai pasar output karena menjual barang. Jadi nih pasar output itu pasar yang menjual barang dan jasa. Pasar yang menjual barang dan jasa. Yang menjual barang dan jasa. Gitu ya. Nah, lalu apa? Pasar input. Nah, kalau pasar input itu merupakan pasar yang menjual sumber daya. Pasar yang menjual sumber daya. Pasar yang menjual sumber daya gitu ya. Nah, sumber daya apa aja sih yang dijual? Nah, jadi kalau pasar input tuh pasar yang menjual faktor produksi atau bisa dikatakannya sebagai yang menjual faktor produksi ya. Sebentar. Menjual faktor produksi tuh. Nah, faktor produksi itu apa aja sih? Nah, faktor produksi itu terdiri dari sumber daya alam. Apa itu SDA ya? SDA itu sumber daya alam. Itu. Lalu selain sumber daya alam, di dalam pasar input ada sumber daya manusia SDM. Nah, ini juga dijual di pasar input gitu ya. Daya manusia. Itu. Kemudian masih ada lagi sumber daya apa? Nah, sumber daya modal. Nah, ini merupakan faktor produksi gitu ya. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang ada di pasar input gitu ya. Sama satu lagi nih, ada skill atau keahlian. Karena kan skill dan keahlian itu juga sama diperjualbelikan. Oke, nah ini dia. Jadi kalian harus bisa membedakan ya ketika kadang di soal-soal tuh namanya tuh suka dinamainnya pasar output sama pasar input. Jadi kalian harus paham perbedaan pasar output sama input. Karena kalau di materi UTBK itu bukan para pasar barang jasa bilangnya, tapi pasar output. Itu kayak gitu ya. Nah, kemudian ada peran pasar. Nah, sebenarnya pasar itu berperan buat apa sih? Fungsi adanya pasar itu buat apa gitu ya. Nah, yang pertama, peran dari pasar itu untuk mengatur kegiatan produksi ya. Mengatur kegiatan produksi. Tuh ya, peran yang pertama. Selain itu apa lagi coba peran dari pasar?
itu bisa juga untuk menetapkan harga jual. Jadi kan dengan adanya pasar, para produsen itu bisa menetapkan harga jual yang mampu dibeli oleh konsumen gitu, menetapkan harga jual. Harga jual gitu. Lalu apalagi coba nih menurut kalian peran pasar tuh apa sih? Jadi fungsinya ada dengan adanya pasar tuh apa sih yang terasa gitu ya? Tuh melalui pasar itu bisa didistribusikan barang dan jasa. Jadi pasar itu untuk tempat mendistribusikan barang dan jasa gitu ya. Mendistribusikan barang dan jasa. Itu ya, segitu. Masih ada lagi nggak sih peran dari pasar? Masih ada ya, untuk melakukan promosi. Jadi ini tempat melakukan promosi nih, pasar itu. Melakukan promosi. Dan yang terakhir, pasar ini fungsinya untuk menentukan jumlah penjual dan pembeli. Menentukan jumlah penjual dan pembeli itu ya. Nah, ini peran dari pasar. Oke, ini hapus dulu. Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Oke, nah ini ya peran dari pasar. Nah, kayak ini materi tentang pengertian macam sama peran akan dilanjut lagi ya nanti mengenai struktur pasar. Oke, halo adik-adik, kita lanjutin lagi ke materi yang tadi ya, ngebahas tentang pasar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur pasar. Nah, apa aja sih struktur pasar itu ya? Nih, struktur pasar, oke. Nah, materi struktur pasar itu nggak paling banyak sih, sering muncul di UTBK. Jadi kalian harus paham dulu. Nah, struktur pasar itu terbagi dari pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Nih, pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna. Yang dimana pasar persaingan tidak sempurna itu terdiri dari 3. Ada pasar monopoli, pasar oligopoli, sama pasar monopolistik. Nah, jadi ketiga pasar ini nih, monopoli, oligopoli, sama monopolistik merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi yang 3 ini nih, pasar persaingan tidak sempurna ya. Pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Jadi kan harus bisa dibedakan gitu ya. Set gitu. Nah, di sini Teteh akan menjabarkan ciri-ciri dari struktur pasar dari 4 struktur pasar ini ya, karena setiap pasar memiliki ciri-ciri yang berbeda dan biasanya ciri-ciri inilah yang selalu ada di soal-soal UTBK. Jadi kalian jangan sampai men-skip materi ini. Nah, di sini nih udah Teteh kotak-kotakan ya biar kalian gak bingung. Jadi ini tuh biar simple nanti jadikan konsep buat menjawab soal-soal struktur pasar lagi. Nah, di sini nih, pasar persaingan sempurna itu apa sih ciri yang pertama? Nah, pasar persaingan sempurna itu terdiri dari banyak penjual. Jadi, di dalam pasar persaingan sempurna, penjualnya tuh banyak gitu dan pembelinya juga banyak nih. Jadi ini jenis penjualnya ya. Ini produsennya. Produsennya banyak. Gitu. Oke. Kemudian kalau pasar monopoli, ini dari arti katanya tuh mono ya. Mono artinya satu, poli itu penjual. Jadi di dalam pasar monopoli itu cuma ada satu penjual gitu ya. Jadi ini cuma ada satu penjual atau produsen. Boleh terserah kalian sih mau bilangnya apa ya. Yang penting kita sama-sama satu hati gitu. Nah, lalu ada pasar oligopoli. Nah, kalau pasar oligopoli itu terdiri dari 3 sampai 10 penjual. 3 sampai 10 penjual ya. Oke, itu pasar oligopoli. Lalu ada pasar monopolistik. Nah, kalau pasar monopolistik juga ini sama ya, banyak penjual. Oke, hampir sama kayak pasar persaingan sempurna. Gitu. Nah, kemudian dalam menentukan harga nih, penentuan harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga itu ditentukan oleh siapa? Oleh penjual dan pembeli, sehingga dikatakan sebagai price taker. Nah, price taker ini adalah pengambil harga. Jadi produsen itu mengambil harga pasar. Dia itu tidak bisa menentukan harga pasar gitu ya. Nah, kemudian kalau pasar monopoli itu apa coba?
itu kan cuma ada satu penjual ya. Jadi kalau misalnya satu penjual, yang menentukan pasarnya siapa? Si penjual itu sendiri ya. Jadi si penjual ini berperan sebagai penentu harga. Jadi dia punya wewenang untuk menentukan harga gitu. Jadi ini berarti price maker nih. Di sini kalau pasar monopoli itu price maker. Oke, mohon maaf di ini agak nggak benar nih. Tulis dulu ya, price maker. Jadi sebagai pembuat harga gitu. Nah, lalu kalau oligopoli gimana nih? Kalau oligopoli ada istilah market leader and follower. Kenapa gitu? Karena kan dalam pasar oligopoli itu terdiri dari 3 sampai 10 penjual. Yang dimana nih antara para penjual atau produsen itu saling mempengaruhi harga. Jadi nih ketika misalnya ada perusahaan, mungkin kalian tahu ya, motor Mio sama Beat gitu ya. Kan itu perusahaannya punyanya Honda sama Yamaha nih. Ini mah permisalan ya. Ketika misalnya Honda nurunin harga, harga motornya diturunin, nah si Yamaha itu bakal ikut-ikutan nurunin harga, ngikutin harga Honda. Dia tuh nggak mungkin bertahan di harga dia. Misalnya nih, si Honda tuh punya motor Beat, harganya tuh 18 juta. Terus Yamaha punya motor Mio, harganya juga sama, 18 juta atau enggak 17 juta lah. Kemudian si Honda tuh nurunin harga nih jadi 16 juta. Nah, apakah Mio akan tetap bertahan di 17 juta? Enggak mungkin kan. Si Mio ini pasti akan ikut-ikutan nurunin harga biar konsumen tetap tertarik untuk beli produk dari perusahaan Yamaha gitu. Nah, jadi di sini ada istilah market leader and follower. Jadi ada yang jadi leadernya dan yang lain mengikuti gitu ya. Di sini nih market leader and follower. Market leader and follower ya. Follower gitu ya. Nah, lalu kalau di monopolistik itu ini bisa price maker sama bisa juga price taker gitu ya. Karena kalau di pasar monopolistik itu ada yang menguasai, ada yang juga enggak gitu. Taker, oke. Gitu. Nah, itu dari penentuan harga. Lalu kemudian dilihat dari jenis barangnya. Jenis barang yang dijualnya itu apa gitu ya. Jenis barang nih. Kalau di pasar persaingan sempurna, barangnya itu homogen. Homogen itu artinya sejenis. Jadi barang yang dijualnya tuh benar-benar sejenis banget, sama persis sama banget ya. Nah, itu di pasar persaingan sempurna tuh sejenis. Nah, coba sekarang di zaman sekarang ada nggak sih barang yang sejenis banget? Nggak ada ya. Jadi zaman sekarang tuh udah nggak ada lagi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna tuh udah nggak ada. Jadi karena sekarang tuh udah punya apa ya? Karena emang udah modernnya zaman tuh. Jadi setiap barang tuh punya keunikan masing-masing. Jadi udah enggak sama lagi kayak gitu ya. Kemudian kalau pasar monopoli, jenis barangnya itu unik. Kenapa unik? Karena dia itu cuma satu-satunya penjualnya. Berarti kan barangnya itu cuma satu-satunya dan tidak ada substitusinya. Itu pasar monopoli. Nah, kemudian kalau pasar oligopoli, barangnya tuh homogen terdiferensiasi ya. Homogen terdiferensiasi. Homogen terdiferensiasi. Cukup gak sih? Cukup ya. Apa sih arti dari homogen terdiferensiasi? Nah, homogen terdiferensiasi ini jadi jenisnya barangnya tuh sama ya, cuman memiliki corak yang berbeda gitu ya. Kayak barusan ya motor ya. Motornya sama ya fungsinya tuh. Cuman mereka tuh antara perusahaan A sama perusahaan B punya keunikan dan ciri khas masing-masing. Nah, itu dikatakan sebagai homogen terdiferensiasi. Nah, pasar monopolistik pun sama, itu homogen terdiferensiasi ya. Homogen terdiferensiasi gitu ya. Tuh. Kemudian nih pesaing. Nah, jadi yang keempat nih pesaing masuk pasar. Jadi para pesaing tuh bisa nggak sih masuk ke pasar-pasar ini gitu ya. Nah, kalau pasar persaingan sempurna, karena dari arti katanya juga sempurna, jadi di sini tuh apa ya,
penjual lain atau penjual baru tuh bisa bebas masuk keluar pasar. Jadi bebas nih. Jadi bebas masuk pasar. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna tuh bebas masuk pasarnya, tidak ada batasan gitu. Bebas masuk pasar. Bebas itu. Lalu di pasar monopolistik karena cuma satu penjual, jadi di sini tuh sulit sekali untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Jadi ini sangat sulit ya. Sulit. Lalu pasar oligopoli ini cukup sulit juga, cukup sulit ya. Cuman masih ada yang bisa masuk lah. Ini contohnya ya dulu kalau jadi selain perusahaan motor, oligopoli juga contohnya operator seluler ya. Zaman dulu tuh ada ini Asia, tahu nggak Asia? Tahu kan? Nah, si Asia tuh sempat masuk kan ke pasar oligopoli. Nah, cuman nggak bertahan lama, nah gitu. Jadi masih bisa masuk perusahaan lain, cuman bisa bertahan atau enggak gitu. Nah, kalau di pasar monopolistik itu sama mudah ya masuk pasarnya. Jadi pesaing lain tuh mudah masuk pasar monopolistik. Lalu informasi nih. Nah, dalam pasar persaingan sempurna karena memang tidak ada hambatannya, jadi untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah. Mudah mendapatkan informasi. Lalu pasar monopoli itu sulit ya karena tadi cuma ada satu penjual, informasinya juga sulit didapatkan sehingga pesaing lain pun tidak bisa masuk pasar monopoli. Kalau oligopoli juga ini cukup sulit ya. Dan monopolistik itu sangat mudah mendapatkan informasi gitu. Nah, kemudian contohnya apa nih gitu ya? Contoh dari nggak dulu contoh, ada iklan gak sih gitu ya? Iklan membutuhkan iklan gak sih? Nah, kalau pasar persaingan sempurna karena penjualnya banyak, berarti kan setiap penjual itu harus punya ciri khas, punya ciri marketing yang bagus gitu biar banyak yang minat sama produk dia. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu sangat dibutuhkan iklan ya. Iklan dibutuhkan. Tuh. Nah, kalau dalam pasar monopoli, karena cuma ada satu penjual, jadi nggak butuh lagi iklan. Karena yang jual barang itu cuma dia udah nggak butuh iklan lagi. Pasti orang-orang beli barang dia. Jadi ini tuh iklan tidak dibutuhkan. Tidak ada iklan gitu ya. Tidak ada iklan. Kalau di pasar oligopoli gimana? Nah, kalau pasar oligopoli walaupun terdiri dari 3 sampai 10 penjual, tapi kan tetap punya saingan ya. Nah, di mana-mana kalau punya pesaing berarti harus ada iklan juga biar orang tuh tertarik untuk beli barang dari perusahaan tersebut. Jadi di sini juga butuh iklan. Iklan dibutuhkan. Dan yang terakhir pasar monopolistik juga sama aja, apalagi ini banyak banget nih penjualnya, berarti iklan sangat dibutuhkan. Gitu ya. Dibutuhkan, nggak cukup. Nah gitu. Lalu contoh dari setiap pasar tuh apa sih? Nih, pasar persaingan sempurna contohnya apa? Nah, kalau zaman sekarang sudah tidak ada contohnya lagi ya, karena memang sulit, karena udah tidak lagi sesuai dengan zamannya, jadi tidak ada contoh yang tepat. Lalu kalau pasar monopoli apa coba contohnya? Contohnya itu listrik yang hanya dipunya oleh PLN gitu. Kalau oligopoli itu bisa perusahaan motor atau operator seluler, boleh lah. Kemudian ada pasar monopolistik. Kalau pasar monopolistik contohnya banyak nih, kayak baju, terus kerudung, sepatu gitu ya, karena kan emang terdiri dari banyak penjual ya. Baju tuh sama yang jualannya baju gitu ya, baju sweater, cuma kan tiap perusahaan tuh punya ciri khas masing-masing gitu, dan penjual baju sepatu tuh pada banyak gitu ya, jadi dikatakan pasar monopolistik. Nah, jadi pasar persaingan sempurna itu sudah tidak adanya itu pasar monopolistik gitu ya yang sekarang. Jadi itu yang ini nih maksudnya ya, yang pesaing masuk pasar tuh hambatan pesaing lain untuk masuk pasar tuh gimana ya, yang maksud yang ini tuh gitu, oke? Nah, itu materi mengenai struktur pasar. Oke, halo adik-adik, kita lanjutin lagi materi tadi ya tentang struktur pasar. Nah, tadi kan udah bahas ciri-ciri struktur pasar nih, tapi masih ada kelanjutannya ternyata. Jadi nggak cuma segitu doang ya, masih ada nih kepanjangan dari struktur pasar ini, ternyata agak panjang dan agak rumit ya. Jadi
ganti slide nih. Di sini ada selanjutnya nih, ciri-ciri yang selanjutnya itu tentang kurva elastisitas permintaan. Nah, jadi struktur pasar ini memiliki kurvanya juga ya, ada kurvanya dan gimana sih elastisitas dari kurva permintaannya. Nah, yang pertama, pasar persaingan sempurna itu bentuk kurvanya ya. Gini ya, garis dulu, set. Oke. Oke. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, kurvanya itu akan berbentuk horizontal. Ya, kenapa horizontal? Karena penjual itu tidak bisa mempengaruhi harga. Jadi harga itu ditentukan oleh pasar. Jadi ya udah wes segitu, tetap gitu. Tidak akan berubah. Sehingga di sini nanti ininya ini tuh D sama dengan, jadi demand tuh permintaannya, permintaan sebentar. Oke. Permintaan itu akan sama dengan marginal revenue sama dengan AR, average revenue. Nah, kurva elastisitas permintaan pasar persaingan sempurna itu berbentuk elastis sempurna. Kalau kalian udah belajar ini ya, kalau udah belajar apa ya, materi permintaan sama penawaran, terus ada elastisitasnya tuh, nanti kalian akan belajar mengenai istilah elastisitas sempurna, inelastis, uniter gitu ya. Jadi emang sebelum kesini tuh kalian harus tahu dulu materi tentang itu, permintaan dan penawaran gitu ya. Kemudian nih pasar monopoli bentuknya itu seperti ini, sama seperti ini. Lalu gini ya. Nah, bentuk kurvanya itu ini untuk kurva permintaan demand, dan marginal revenue-nya itu akan ada di bawah ini. Di bawah permintaan. Jadi marginal revenue perusahaan itu di bawah permintaan. Jadi perusahaan itu akan mendapatkan laba walaupun tidak memenuhi permintaan masyarakat. Jadi walaupun keinginan masyarakat itu tidak terpenuhi, tapi dia tetap dapat menerima laba gitu. Nah, di dalam pasar monopoli jenis elastisitasnya itu bersifat inelastis atau bisa dikatakan juga curam ya. Jadi cukup curam gitu. Coba kalau dilihat tuh agak curam kan ininya. Nah, kalau oligopoli itu bentuk kurvanya itu kinked demand atau dikata cinked kalau ya bahasa Sundanya mah, kinked demand itu patah. Jadi kurvanya itu patah gitu ya. Kenapa patah? Karena kan pasar oligopoli itu ada istilah saling bergantung ya dalam menentukan harganya. Nah, misalnya nih perusahaan A ya, perusahaan A ini permisalan ya. Permisalan perusahaan A nih, ini perusahaan ini kurva perusahaan A. Kemudian perusahaan B itu di sini posisinya. Itu ya. Sebentar, hapus dulu. Oke, nah. Kurva perusahaan ini kurva perusahaan A, ini kurva perusahaan B. Nah, pasar itu akan mengikuti harga yang mana coba? Akan mengikuti harga yang paling rendah yang ini nih. Dan akan mengikuti harga yang paling rendah ini. Jadi nanti bentuk kurvanya tuh akan seperti ini, akan patah. Ini kita hapus. Mohon maaf, malah kehapus semua ya. Ini kita hapus. Nah, gini, jadi akan mengikuti harga yang paling murah di antara dua perusahaan. Jadi bakal bentuknya tuh patah kayak gitu. Maka ini nanti di sini dia bukan, ini tuh kinked patah lagi. Kinked demand gitu ya. Jadi di sini namanya bukan ini ya, kinked demand atau patah. Nah, ini ciri dari kurva oligopoli. Kemudian kurva pasar monopolistik itu dia cenderung landai. Jadi landai itu nggak terlalu curam berarti ya di sini, misalnya D-nya ya di sini, dan MR-nya itu ini terlalu sebentar ya. Terlalu landai dia. Misalnya di sini set D, dan MR-nya itu di sini. Nah, itu ya cenderung landai kalau kurva monopolistik gitu. Nah, bentuk elastisitasnya sifatnya gimana nih? Sifatnya itu elastis. Oke. Nah, lalu kita langsung ke keseimbangan jangka pendeknya. Jadi ketika dalam jangka pendek, laba yang akan didapatkan perusahaan itu bagaimana gitu ya. Nah, di semua perusahaan ketika dalam kondisi jangka pendek nih, semua orang tuh bisa mendapatkan laba maksimum dan bisa mendapatkan laba normal gitu ya, atau laba super normal. Jadi pada jangka pendek nih, perusahaan sini semua perusahaan ya, semua pasar dan akan mendapatkan
akan mendapatkan apa? Laba maksimum atau laba normal, laba supernormal. Jadi perusahaan akan mendapatkan laba maksimum, laba supernormal, dan laba normal. Supernormal dan laba normal. Jadi dalam jangka pendek ya. Gitu. Nah, lalu pada keseimbangan jangka panjang atau dalam jangka panjang nih, laba yang akan didapatkan perusahaan atau pasar ini nih gimana? Nah, hampir semua pasar itu ketika dalam jangka panjang semuanya itu mendapatkan laba normal, laba biasa aja, kecuali pasar monopoli. Nah, kalau pasar monopoli ini ya, karena memang yang menentukan harganya itu satu orang atau penjualnya itu kan cuma satu, dan yang menentukan harganya adalah dia, jadi dia tuh punya wewenang lebih gitu, punya kewenangan buat menentukan harga tinggi. Jadi dia bisa aja mendapatkan laba maksimum, karena kan yang jual barang itu cuma dia doang ya, si pasar monopoli ini. Otomatis kan dia bisa mengambil keuntungan gitu. Makanya sebenarnya kalau pasar monopoli itu dikuasainya oleh negara biar tidak ada monopoli harga yang tinggi gitu ya. Jadi ini pada keseimbangan jangka panjang semua perusahaan akan mendapatkan laba normal kecuali pasar monopoli. Semua perusahaan akan mendapatkan laba laba normal kecuali pasar monopoli. Oke. Nah guys, segitu aja sih materi tentang struktur pasar. Nanti kita akan lanjutin ke bab selanjutnya gitu ya. Ingat ya adik-adik, jangan pernah menyerah, apalagi jangan malas belajar, karena kita tuh punya banyak tujuan, apalagi banyak harapan. Jadi setiap harapan yang kita punya itu harus dibarengi dengan ikhtiar.